Tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha diberikan kepada kesatuan TNI, Polri, institusi pemerintah dan organisasi, terdiri atas tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sipil dan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Militer. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sipil terdiri atas Parasamya Purnakarya Nugraha dan Nugraha Sakanti, sedangkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Militer tetap disebut Samkarya Nugraha. Pengaturan mengenai tanda kehormatan Samkarya Nugraha telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pada Pasal 1 Angka 8, Samkarya Nugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra. Pasal 6 Ayat 3, tanda kehormatan berupa C. Samkarya Nugraha. Pasal 12, Ayat 1 tanda kehormatan Samkarya Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf C terdiri atas tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sipil dan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Militer. Ayat 2 tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sipil terdiri atas A. Parasamya Purnakarya Nugraha, dan B. Nugraha Sakanti. Ayat 3 tanda kehormatan Samkarya Nugraha Militer tetap disebut Samkarya Nugraha. Ayat 4 Samkarya Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki derajat sama. Pasal 29. Ayat 1 syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf B untuk Parasamya Purnakarya Nugraha yaitu institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ayat 2 syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf B untuk Nugraha Sakanti yaitu kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Ayat 3 syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf B untuk Samkarya Nugraha yaitu kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Samkarya Nugraha juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 pada Pasal 4 huruf C tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha. Pasal 8. Ayat 1 tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf C terdiri atas tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sipil dan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Militer. Ayat 2 tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Parasamya Purnakarya Nugraha, dan B. Nugraha Sakanti. Ayat 3 tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Samkarya Nugraha. Pasal 49, syarat-syarat untuk memperoleh tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61. Ayat 2, tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi. Pasal 73. Tanda kehormatan berupa Parasamya Purnakarya Nugraha, Nugraha Sakanti, dan Samkarya Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada tempat yang utama di gedung atau kantor. Parasamya Purnakarya Nugraha adalah jenis tanda kehormatan Samkarya Nugraha yang diberikan kepada instansi pemerintah atau organisasi. Syarat khusus untuk mendapatkannya ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1, yang berbunyi, syarat khusus untuk memperoleh tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha yaitu institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian penghargaan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha juga diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 32 tentang jenis penghargaan yang berbunyi, Presiden memberikan penghargaan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atas usulan Menteri. Penghargaan sebagaimana dimaksud yaitu tanda kehormatan Samkarya Nugraha berupa Parasamya Purnakarya Nugraha kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nugraha Sakanti. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 2, yang berbunyi, syarat khusus untuk memperoleh tanda kehormatan Nugraha Sakanti yaitu kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Tingkat satuan yang berhak menerima tanda kehormatan tersebut, paling rendah adalah setingkat batalion atau kepolisian resor. Masa pembentukan kesatuan minimal 2 tahun dan penugasan operasi kepolisian sesuai dengan surat perintah operasi. Jumlah kesatuan di lingkungan kepolisian yang diusulkan mendapatkan Nugraha Sakanti hanya berjumlah 1 kesatuan serta tanda kehormatan berupa Nugraha Sakanti dapat diberikan 2 kali bagi kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian atau penugasan yang berbeda dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti juga diatur dalam Perkapolri Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 13, 35, dan 38, yang di dalamnya memuat tentang ketentuan umum tanda kehormatan, persyaratan khusus, dan juga syarat administrasi tentang pengajuan tanda kehormatan Samkarya Nugraha berupa Nugraha Sakanti. Samkarya Nugraha. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 3, yang berbunyi, syarat khusus untuk memperoleh tanda kehormatan Samkarya Nugraha yaitu kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Selanjutnya, tanda kehormatan Samkarya Nugraha juga diatur dalam Perpang TNI Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 14. Peraturan Panglima TNI tersebut mengatur lebih dalam tentang syarat umum dan syarat khusus untuk mendapatkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Syarat khusus yang dimaksud adalah kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam tugas baik OMP maupun OMSP dalam mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Tingkat satuan yang berhak menerima tanda kehormatan Samkarya Nugraha paling rendah setingkat batalion bagi TNI Angkatan Darat, batalion, satuan KRI, Lanal bagi TNI Angkatan Laut, dan batalion Lanut, skadron bagi TNI Angkatan Udara. Masa pembentukan kesatuan minimal 2 tahun dan penugasan operasi militer sesuai dengan surat perintah operasi, serta tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha dapat diberikan 2 kali bagi kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer atau penugasan yang berbeda dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Pedoman usulan tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Untuk tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, tanda kehormatan Nugraha Sakanti diusulkan oleh Kapolri, dan tanda kehormatan Samkarya Nugraha diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, secara selektif melalui penelitian dan pengkajian tim pertimbangan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan masing-masing kementerian instansi. Permohonan pemberian tanda kehormatan disampaikan dalam waktu 5 bulan sebelum acara penyematan pada tahun berjalan. Usulan pemberian sebagaimana dimaksud wajib melampirkan persyaratan administrasi berupa eksekutif sumari dan data pendukung. Bagi institusi pemerintah adalah 1. Identitas meliputi A. Nama institusi pemerintah, B. Lambang institusi pemerintah, C. Tanggal berdiri, D. Nama kepala daerah, E. Periode kepemimpinan, dan F. Lokus. 2. Moto institusi pemerintah. 3. Uraian pencapaian kinerja institusi pemerintah meliputi A. Gambaran umum mengenai deskripsi institusi pemerintah. B. Rincian keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. C. Penjelasan mengenai prestasi atau penghargaan yang telah diperoleh atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan D. Penjelasan mengenai hal-hal terkait pelaksanaan dan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dipublikasi. E. Rangkuman uraian inovasi, karya, prestasi, jasa yang disusun dalam bentuk rangkaian kalimat maksimal sebanyak 409 karakter termasuk spasi dan tanda baca, terdiri dari 3 variabel sebagai berikut. 1. Variabel pertama sebagai output, yaitu sebuah pernyataan mengenai keberhasilan yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan karena adanya inovasi, karya, prestasi, jasa. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan output didahului dengan berjasa luar biasa, berperan aktif, berhasil dalam. 2. Variabel kedua sebagai strategi, yaitu sebuah pernyataan mengenai uraian singkat inovasi, karya, prestasi, jasa. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan strategi didahului dengan kata melalui. 3.
Variabel ketiga sebagai outcome, yaitu sebuah pernyataan bahwa inovasi, karya, prestasi, jasa memiliki manfaat nyata, atau dampak secara keseluruhan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan outcome didahului dengan kata, sehingga. Dokumen pendukung bagi institusi pemerintah terdiri atas 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah, 2. Susunan organisasi dan tata kerja, 3. Fotokopi keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional sebanyak 3 tahun berturut-turut, 4. Fotokopi penghargaan keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, 5. Fotokopi penghargaan unit kerja pelayanan berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pan-RB, dan 6. Fotokopi penghargaan prestasi dalam akuntabilitas kinerja dengan predikat minimal B dari Kementerian Pan-RB. Bagi organisasi adalah 1. Identitas meliputi A. Nama organisasi, B. Lambang organisasi, C. Tanggal berdiri, D. Nama pimpinan organisasi, E. Periode kepemimpinan, dan F. Lokus. 2. Moto organisasi, 3. Uraian pencapaian kinerja organisasi meliputi A. Gambaran umum mengenai deskripsi organisasi, B. Rincian keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi yang menjadi keunggulan organisasi tersebut termasuk lokasi, waktu, dan objek kegiatan, C. Penjelasan mengenai prestasi atau penghargaan yang telah diperoleh atas keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dan D. Penjelasan mengenai hal-hal terkait pelaksanaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi yang telah dipublikasi. 4. Rangkuman uraian inovasi, karya, prestasi, jasa yang disusun dalam bentuk rangkaian kalimat maksimal sebanyak 409 karakter termasuk spasi dan tanda baca. Terdiri dari 3 variabel sebagai berikut. A. Variabel pertama sebagai output, yaitu sebuah pernyataan mengenai keberhasilan yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan karena adanya inovasi, karya, prestasi, jasa. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan output didahului dengan berjasa luar biasa, berperan aktif, berhasil dalam, berkontribusi besar. B. Variabel kedua sebagai strategi, yaitu sebuah pernyataan mengenai uraian singkat inovasi, karya, prestasi, jasa. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan strategi didahului dengan kata melalui. C. Variabel ketiga sebagai outcome, yaitu sebuah pernyataan bahwa inovasi, karya, prestasi, jasa memiliki manfaat nyata atau dampak secara keseluruhan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan outcome didahului dengan kata sehingga. Dokumen pendukung bagi organisasi terdiri atas 1. Legalitas organisasi meliputi A. Surat keterangan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, B. Program kerja, C. Struktur organisasi dan kepengurusan, dan D. Sumber pendanaan, E. Fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART, 2. Surat keterangan domisili sekretariat organisasi oleh pejabat yang berwenang di tingkat desa kelurahan, 3. Surat rekomendasi dari Kepala Daerah, bagi organisasi daerah, 4. Surat rekomendasi dari kementerian, lembaga instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatan organisasi, 5. Surat pernyataan tidak pernah terindikasi atau tergabung dalam suatu organisasi yang pernah dicabut izin operasionalnya, 6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, 7. Dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi, durasi maksimal 10 menit. 8. Data yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi, dan 9. Fotokopi penghargaan atas prestasi organisasi. Bagi kesatuan di lingkungan kepolisian dan TNI adalah 1. Identitas meliputi A. Nama organisasi, B. Lambang organisasi, C. Tanggal berdiri, D. Nama pimpinan organisasi, E. Periode kepemimpinan, dan F. Lokus. 2. Moto kesatuan, 3. Uraian pencapaian kinerja organisasi meliputi A. Gambaran umum mengenai deskripsi kesatuan dan tugas fungsinya, B.
Rincian pelaksanaan tugas kepolisian yang menjadi keunggulan kesatuan tersebut termasuk lokasi, waktu, dan objek penugasan. C. Penjelasan mengenai prestasi atau penghargaan yang telah diperoleh atas keberhasilan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, operasi militer, dan D. Penjelasan mengenai hal-hal terkait pelaksanaan dan keberhasilan dalam tugas kepolisian, operasi militer yang telah dipublikasi. 4. Rangkuman uraian inovasi, karya, prestasi, jasa yang disusun dalam bentuk rangkaian kalimat maksimal sebanyak 409 karakter termasuk spasi dan tanda baca, terdiri dari 3 variabel sebagai berikut. A. Variabel pertama sebagai output, yaitu sebuah pernyataan mengenai keberhasilan di bidang tugas kepolisian karena adanya inovasi, karya, prestasi, jasa. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan output didahului dengan berjasa luar biasa, berperan aktif, berhasil dalam. B. Variabel kedua sebagai strategi, yaitu sebuah pernyataan mengenai uraian singkat inovasi, karya, prestasi, jasa. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan strategi didahului dengan kata melalui. C. Variabel ketiga sebagai outcome, yaitu sebuah pernyataan bahwa inovasi, karya, prestasi, jasa memiliki manfaat nyata atau dampak secara keseluruhan baik secara kualitas maupun kuantitas bagi kepentingan bangsa dan negara. Pada rangkuman uraian jasa, pernyataan outcome didahului dengan kata sehingga. Dokumen pendukung bagi kepolisian dan TNI terdiri atas 1. Dokumen meliputi A. Video profil kesatuan, durasi maksimal 10 menit. B. Surat perintah kesatuan melaksanakan tugas kepolisian dari pejabat yang berwenang. C. Susunan organisasi dan tata kerja daftar susunan personel saat penugasan. D. Dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, durasi maksimal 10 menit. E. Publikasi media, maksimal 10 postingan. Dan F. Fotokopi penghargaan atas prestasi kesatuan.